Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Maudina. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang perbanyakan tanaman kehutanan secara vegetatif. Perbanyakan yang akan kami sampaikan pada kali ini yaitu kultur jaringan jati atau Tectona grandis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Indriawati, ada Muhammad Aulia Akbar, Muhammad Rianza, Siti Nur Aziza, dan saya sendiri. Sebelumnya, jati atau Tectona grandis menjadi tanaman yang sangat populer sebagai penghasil bahan baku untuk industri perkayuan karena memiliki kualitas dan nilai jual yang sangat tinggi. Kekuatan dan keindahan seratnya merupakan faktor yang menjadikan kayu jati sebagai pilihan utama. Kebutuhan akan kayu jati selalu meningkat baik di dalam maupun di luar negeri, sedangkan populasi dan pasokannya semakin menipis karena siklus umur panen jati konvensional relatif lama, yaitu sekitar 45 tahun. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan tanaman jati yang memiliki umur panen relatif cepat atau genjah, dengan keindahan dan kualitas serat memadai yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Saat ini telah tersedia dan dikembangkan tanaman jati unggul yang memiliki siklus umur panen relatif pendek atau fast growing thick yang berasal dari pohon induk terpilih. Untuk selanjutnya dalam kali ini yaitu perbanyakan jati secara kultur jaringan. Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu persiapan bahan tanaman. Bahan tanaman yang berasal dari pohon induk yang telah dewasa mempunyai tingkat juvenilitas yang tinggi untuk digunakan sebagai sumber eksplan. Salah satu kunci keberhasilan untuk mendapatkan bahan tanaman yang responsif dan dapat diperbanyak secara kultur in vitro adalah bahan tanaman yang masih muda. Tunas juvenil dari tanaman berkayu tahunan dewasa ini akan digunakan sebagai bahan tanaman untuk kultur jaringan. Juga dapat diperoleh dengan cara melakukan pemangkasan berat. Tunas yang muncul nantinya setelah dipangkas dapat digunakan sebagai bahan tanaman. Nah, daya tumbuh tunas muda akan hilang secara fisik apabila jarak antara ujung tunas dan akar semakin jauh karena pertumbuhan. Hal ini disampaikan oleh George dan Sherrington pada tahun 1984. Dan pada tanaman tahunan dewasa, seperti pada gambar, tunas juvenil dari berkayu tahunan akan digunakan sebagai bahan tanaman untuk kultur jaringan. Juga dapat diperoleh pemangkasan secara berat. Selain itu, fase juvenil juga kadang-kadang dapat diinduksi dengan cara melakukan penyemprotan tanaman dewasa dengan GA3 atau campuran antara auxin dan GA3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi sterilisasi bahan tanaman pada tanaman jati. Sterilisasi bahan tanaman adalah merupakan langkah awal yang cukup penting dan menentukan keberhasilan penanaman secara in vitro. Eksplan yang akan ditanam pada media tumbuh harus bebas dari mikroorganisme kontaminan. Sterilisasi eksplan biasanya dilakukan dengan cara merendam bahan tanaman dalam larutan kimia sistemik pada konsentrasi dan waktu perendaman tertentu, baik menggunakan satu macam maupun dengan berbagai macam sterilan. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk sterilisasi antara lain, yang pertama adalah alkohol, yang kedua natrium hipoklorit atau NaOCl, yang ketiga kalsium hipoklorit atau kaporit CaOCl, yang keempat sublimat atau HgCl2 dan hidrogen peroksida H2O2. Terima kasih. Perkenalkan, saya Indriawati dengan NIM J3G818093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inisiasi pada kultur jaringan tanaman jati.
Pada tahap inisiasi, eksplan tanaman jati sering mengeluarkan gejala berupa pencoklatan atau browning di sekitar media pemotongan eksplan. Browning ini terjadi karena adanya oksidasi dari senyawa fenolik yang dihasilkan oleh jaringan tanaman jati. Browning ini sangat mengganggu atau bersifat toksik terhadap pertumbuhan eksplan. Browning menjadi salah satu masalah yang sangat sering terjadi dalam fase awal penanaman eksplan. Beberapa cara untuk menanggulanginya yaitu dengan cara penambahan antioksidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi dan elongasi. Yang pertama saya akan menjelaskan induksi. Pada tahap induksi, tanaman jati, media merupakan media dasar yang paling banyak digunakan. Selain itu dimodifikasi media MS. Juga banyak digunakan penambahan zat pengatur tumbuh pada media kultur, merupakan kunci keberhasilan baik pada tahap induksi maupun elongasi tunas. Umumnya media yang digunakan pada tahap induksi tunas jati adalah media MS yang ditambah zat pengatur tumbuh golongan sitokinin. Lalu elongasi. Pada tahap elongasi atau pemanjangan tunas, pengembangbiakan tanaman pada media dasar MS tanpa penambahan zat pengatur tumbuh atau dapat ditambahkan sitokinin dengan konsentrasi yang sangat rendah 0,01 sampai 0,05 mg per liter. Bahkan jika perlu dapat ditambah asam giberelik Ga3 dengan konsentrasi 0,1 sampai 1 mg per liter untuk tujuan pemanjangan. Untuk aklimatisasi jati berupa biakan tanpa akar. Batang dicelupkan pada cairan IBA dan NAA atau rutun F. Nah, pada saat aklimatisasi kalus harus dibersihkan dari akarnya, dibersihkan oleh air yang mengalir. Kemudian aklimatisasi ini memerlukan kelembaban yang cukup, lembab, dan tidak terlalu basah. Nah, untuk media tanamnya sendiri bisa dengan tanah dan arang sekam dengan perbandingan 1:1, tanah dan serabut kelapa dengan perbandingan 1:1, atau tanah dan kompos halus dengan perbandingan 1:1. Nah, sebelumnya media disterilisasi dulu dengan pemanasan dalam uap atau di autoklav. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan tunas dapat diberikan Hyponex, Bivolan, dan Gandasil pada 1 minggu setelah tanam. Selanjutnya ada estimasi produksi bibit. Berdasarkan jumlah buku yang dapat dijadikan sebagai faktor penggandaan atau multiplikasi yang dihasilkan dari setiap periode subkultur, banyaknya tanaman jati yang dapat dihasilkan pada satuan waktu tertentu dapat diprediksi dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor yang menyebabkan kehilangan atau kerusakan selama proses perbanyakan di laboratorium dan rumah kaca. Selanjutnya, George dan Sherrington tahun 1984 mengemukakan bahwa dengan menanam 90-100 tunas per orang per jam, maka untuk memproduksi 1 juta tanaman dalam waktu serentak diperlukan beberapa ratus orang yang tentunya akan memerlukan sarana laboratorium yang sangat besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbanyakan tanaman pada tanaman perkebunan dan kehutanan ini bisa dilakukan dengan cara kultur jaringan, contohnya dengan tanaman jati ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kami dari kelompok 5 TIB 55 Sukabumi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.